Hai guys, welcome and welcome back to my channel Rachki Mari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan kali ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk reading satu tema tertentu ya guys ya. Nah, tema kali ini mengenai pandangan seseorang yang membencimu tentang dirimu ya guys ya. Mari kita lihat energi dari seseorang yang membenci dirimu ya guys ya. Gimana sih pandangannya dia mengenai dirimu? Oke, mari kita cari tahu ya guys ya. Ada apa aja di sini? Di sini ada ada the moon, ada Queen of Cups, ada Ten of Pentacles, ada the Sun, ada the Magician, ada Two of Cups, ada Ace of Cups, one more, ada Ace of Swords. You see guys? Well, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik atau terpanggil untuk melihat readingan kali ini ya guys ya. Well guys, di sini aku merasa bahwa seseorang yang pernah berdealing sama kamu atau seseorang yang sepertinya tidak begitu mengenal kamu ya guys ya, tapi dia menyimpan rasa benci terhadap kamu ya. Inilah pandangan dari seseorang yang membencimu ya tentang dirimu ya guys ya. Dia memandang kamu sebagai orang yang sangat intuitif ya guys ya. Dikonfirmasi oleh the moon di sini ya guys ya. Kamu tuh orang yang intuitif sekali ya. Kamu tuh bisa mencium aroma-aroma yang tidak beres dari kelakuan seseorang gitu loh guys ya. Dia membencimu karena intuisimu ya guys ya. Yang mana selalu ketahuan kalau dia atau orang-orang di sekitar kamu itu memiliki rencana buruk atau memiliki niat yang tidak baik sama kamu ya. Dia membenci intuisi kamu ya guys ya, karena kamu selalu tahu ada sesuatu yang tidak beres dan kamu selalu sigap untuk bertindak. Dia tidak suka dan dia tambah membenci kamu ketika dia mengetahui bahwa kamu ini adalah orang yang intuitif ya, orang yang memiliki intuisi, orang yang punya firasat bagus, orang yang memiliki feeling yang kuat. Kalau ada sesuatu yang sepertinya mencurigakan, kamu kayak cepet-cepet bangkit atau mulai tersadar gitu. Oh, ini ada sesuatu yang nggak beres. Dan kamu mulai mengikuti kata hatimu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan kamu secara perlahan mengetahui bahwa ada seseorang atau orang-orang yang ingin berperilaku tidak baik kepada kamu. Mungkin hanya sebatas niat terlebih dahulu ya. Atau kamu ada mencium aroma-aroma yang tidak beres gitu ya guys ya. Nah, itu kenapa seseorang ini membenci kamu? Karena dia tidak bisa berkelakuan semena-mena. Karena dia tidak bisa berperilaku buruk sama kamu. Nanti ketahuan. Kalau ketahuan dia akan malu gitu loh guys ya. Daripada malu, lebih baik dia mundur dulu gitu ya. Jadi dia membenci kamu karena kamu selalu tahu apa yang orang lain rencanakan. Niat jeleknya orang itu kamu tahu gitu loh guys ya. Wah, ternyata seseorang yang membencimu ini memiliki pandangan bahwa kamu adalah orang yang memiliki intuisi yang bagus, orang yang bisa mengetahui sesuatu yang belum terjadi, yang belum terlihat, yang belum diketahui oleh orang-orang secara real. Kamu tuh tahu sendiri gitu loh guys ya. Mungkin ini adalah salah satu bakat atau kelebihan yang kamu miliki ya. Nah, bakat atau kelebihan kamu yang mana memiliki intuisi yang tajam sebagai seseorang yang intuitif ini ya, itu dibenci oleh orang-orang yang selalu memiliki niat jahat kepada kamu karena mereka mengalami kendala atau kesulitan ketika ingin berbuat
jahat terhadap dirimu. Dan ketika orang ingin berperilaku jolim kepada kamu tuh nggak bisa ya, karena keburu ketahuan oleh dirimu gitu loh guys ya. Makanya mereka membenci kamu ya. Di balik kebenciannya mereka mengetahui bahwa kamu adalah seseorang yang intuitif. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, next, pandangan seseorang yang membenci dirimu ya. Dia ini memandang kamu sebagai seseorang yang selalu sukses atau berhasil. Kenapa? Karena beberapa dari kamu atau di antara kamu ini adalah orang yang mampu mencapai suatu pencapaian dalam hidupmu. Entah itu kamu berhasil membeli rumah, entah itu kamu berhasil membeli motor, entah itu kamu berprestasi dalam pekerjaan, entah kamu itu berhasil dalam mencapai suatu pencapaian tertentu ya, mana dia melihat atau mendengar kabar berita tentang dirimu, tentang pencapaian yang kamu dapatkan. Dia membenci dirimu karena kemampuanmu yang luar biasa, yang bisa mencapai sesuatu yang mungkin saja itu dalam waktu singkat ya. Karena mungkin kamu menggunakan kecerdasan kamu menggunakan bakat kamu memiliki potensi besar yang mana belum tentu semua orang memilikinya gitu loh guys ya. Dia membencimu karena dia tidak menyukai pencapaianmu. Sesimpel itu, ya guys. Jadi orang membenci kita ini kadang-kadang tidak memiliki alasan khusus ya. Tapi karena memang pada dasarnya pertama dia memiliki penyakit hati ya. Ada rasa iri dengki di dalam hatinya ya. Yang kedua karena memang di dalam dirimu ada something special yang dia pandang itu sebagai sesuatu yang tidak biasa. Jadi secara otomatis dia kayak tidak suka bahkan membencimu tanpa alasan yang jelas. Nah, seperti itu ya. Karena adanya pencapaian yang mana ini berupa prestasi ya guys ya. Entah itu prestasi dalam bidang pekerjaan ya, atau dalam hubungan ya guys ya, atau dalam kehidupan ya guys ya. Secara lebih general itu ya guys ya, kamu mampu mencapai sesuatu di dalam hidupmu, entah itu bersifat material maupun non material ya, yang mana itu membuat dirinya merasa tidak enak melihat kamu tuh berhasil ya. Orang yang membencimu ini merasa sangat-sangat tidak nyaman ketika melihat kamu itu sukses, ketika kamu bisa mencapai suatu pencapaian. Benar-benar dia tuh kayak greget ya, benar-benar dia itu kayak merasa nggak enak lah ya, nggak tenang banget hidupnya melihat kamu itu berhasil gitu loh guys ya, bikin gerah dia. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini seseorang yang membencimu memandang kamu sebagai sosok yang sejahtera ya, makmur dan sejahtera secara material, secara finansial atau keuangan atau ekonomi. Kamu termasuk orang yang berkecukupan, sejahtera, makmur, mapan ya, minimal berkecukupan gitu loh guys ya. Dan dia terkadang itu terbesit di dalam hatinya, wah enaknya kayak dia itu bisa beli ini, bisa beli itu. Wah, enaknya kayak dia itu bisa punya pekerjaan yang mapan. Enaknya kayak dia itu bisa ini, bisa beli ini, bisa beli itu. Gitu loh guys ya. Jadi dia benar-benar kayak merasa bahwa kehidupan kamu itu perfect atau sempurna di mata dia gitu loh guys ya. Kayak nggak ada celah, kayak nggak ada kekurangan. Karena kamu terlihat bahagia, happy ya. Apalagi ketika kamu itu membeli banyak barang atau memiliki sesuatu atau memiliki properti ya, atau aset tertentu ya. Dia memandang kamu sebagai orang yang kaya ya, secara material gitu loh guys ya. Kayaknya banyak rezeki gitu ya. Kerezekian kamu tuh bagus gitu loh guys ya. Dia memandang kamu sebagai seseorang yang memiliki rezeki yang bagus gitu ya guys ya. Dan tentunya ini membuat dia iri dong ya. Itu kenapa dia membencimu ya. Karena mungkin saja dia membandingkan dengan rezeki dia ya, rezeki dia yang mungkin macet ya, yang mungkin tersendat-sendat gitu ya guys ya. Ya gimana mau lancar rezeki dia ya guys ya, karena dia memiliki penyakit hati. Itu pertama ya. Jadi orang yang berpenyakitan ya, terutama penyakit hati, itu sulit sekali untuk bisa memiliki kehidupan yang subur di area kerezekian ya. Jadi rezekinya yang
kayak tersendat-sendat, kayak macet ya, kayak nggak lancar ya, itu sebenarnya salah satu faktor yang menyebabkan ketidaklancaran rezeki seseorang, karena hatinya itu dipenuhi rasa iri dengki terhadap orang, tidak senang melihat orang senang ya, tidak bahagia melihat orang bahagia, justru sebaliknya, tidak suka bahkan cenderung membenci orang yang berbahagia. Seharusnya kalau misalnya pengen rezeki kita itu juga bagus ya, rezeki kita itu juga lancar, kalau kita melihat orang lain itu berbahagia, serap energinya dengan kebahagiaan juga, ikut berbahagia dengan kebahagiaan orang lain, maka tak berapa lama atau nantinya kita akan juga mendapatkan kerezekian yang sama, bahkan mungkin saja berlebih daripada kerezekian orang yang kita lihat berlimpah ruah gitu loh guys ya. Jadi kita bisa menyerap energi positif itu melalui kebahagiaan yang orang miliki ya. Kalau misalnya tetangga beli kulkas baru ya, beli motor baru ya, kita sebagai tetangganya harus ikut senang, ikut happy ya. Itu akan membuat kerezekian kita terbuka, mengalir. Kenapa? Karena adanya arus energi yang sevibrasi, sama-sama bahagia gitu loh guys ya. Jadi energi itu seperti menular ya guys ya. Energi itu menular ya. Energi kebahagiaan kita akan ikut bahagia. Energi keberlimpahan kita akan ikut berlimpah juga. Kayak gitu loh guys ya. Jadi energi itu seperti menular ya. Bagaikan minyak harum kan. Kalau kita punya teman yang punya minyak harum yang super wangi ya, dari jauh aja ya itu udah kecium kan bau minyak wanginya ya. Apalagi kalau kita dekat dengan teman yang punya minyak wangi itu, nah kita bisa kecipratan juga itu wanginya ya, tanpa kita sadari. Nah seperti itu juga energi keberlimpahan, energi kerezekian. Kalau tetangga kita atau orang-orang di sekitar kita itu berbahagia karena mendapatkan rezeki yang berlimpah, maka sudah semestinya kita ikut bahagia, karena itu juga akan membuka aliran rezeki kita gitu loh guys ya. Wah, dia punya motor, semoga saja aku nanti juga punya motor gitu. Wah, dia beli kulkas baru, aku pun juga pengen, semoga nanti bulan depan atau next ada rezeki aku juga punya kulkas baru. Kayak gitu loh guys ya. Jadi kita bisa mendapatkan aliran rezeki yang lancar dengan membuka aliran energi kita ya guys ya, dengan positif. Jadi kita memandang orang yang bahagia, kita mesti ikut bahagia ya. Kalau kita pengen punya rezeki kayak dia ya, maka kita harus merasakan energinya dia, bahagianya dia mendapatkan rezeki, seolah-olah kita pun juga akan mendapatkannya juga gitu loh guys ya. Itu seperti sebuah manifestasi ya guys ya, sebuah manifestasi di bawah alam sadar yang kita tidak sadari. Jadi kalau ada tetangga kita atau siapapun yang ada di dekat kita gitu ya guys ya, memiliki kebahagiaan, maka sudah sepatutnya kita pun juga ikut berbahagia. Dengan begitu, maka kita pun juga akan mendapatkan kerezekian yang bagus, yang lancar, memiliki hoki juga gitu loh guys ya. Jadi banyak faktor yang bisa membuat kita itu datangi rezeki ya guys ya. Pertama tuh energi ya, energi kita. Kalau energi kita positif, berbahagia selalu, itu rezeki selalu mengalir deras. Nah, begitu ya. Kalau kita melihat orang lain berbahagia, kita ikut merasakan kebahagiaan orang lain. Jadi kayak energinya tuh terserap ya, kayak ikut bahagia gitu. Otomatis kan energi yang positif. Maka itu pun akan membuka aliran rezeki kita. Nah, seperti itu. Kemudian kita menjemput rezeki atau membuka aliran rezeki itu dari usaha kita ya. Kita mengusahakan apa yang kita ingin capai atau apa yang ingin kita dapatkan. Dari situ juga kerezekian kita bisa terbuka gitu. Jadi banyak faktor, banyak hal yang menyebabkan kerezekian kita itu bisa mengalir dengan lancar ya. Terutama berasal dari pikiran kita sendiri, yang mana kita harus selalu berpikir positif. Yang kedua berasal dari hati kita ya, energi kebahagiaan yang berasal dari mood ya, atau suasana hati atau perasaan ya. Jadi semakin kita bahagia, semakin terbukalah energi dari kerezekian atau hoki. Nah seperti itu ya guys ya. Jadi mulai sekarang jangan banyak bersedih ya, jangan suka berduka jangan suka merenungi atau meratapi nasib ya. Cobalah untuk tersenyum, berbahagia ya. Apalagi kalau melihat tetangga atau teman-teman berbahagia, ikutlah juga merasakan kebahagiaannya. Maka aliran rezeki kita pun jadi ikut lancar.
Semua kelancaran di dalam kehidupan kita ini tergantung daripada diri kita sendiri sebetulnya. Karena kita ini adalah magnet energi, ya. Jadi kita sebagai magnet energi, kita bisa menarik energi apapun masuk ke dalam hidup kita, ya. Energi kebahagiaan, energi kesedihan, energi suka, energi duka, ya guys ya. Batasi diri dari energi yang tidak baik, ya. Jangan sampai energi tidak baik itu nempel ke kita, karena itu akan mengkontaminasi energi-energi lainnya yang bisa berefek pada tertutupnya rezeki atau tertutupnya peluang atau tertutupnya sesuatu yang kita ingin capai gitu ya. Jadi untuk membukanya, untuk membuka segala kerezekian, hoki, peluang, kesempatan dan hal-hal yang baik, maka itu dimulai daripada diri kita sendiri, yang mana kita harus punya good mindset, positive thinking, and positive energy. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well, balik lagi ya guys ya. Seseorang yang membencimu ini memandang kamu memiliki kehidupan yang sangat cerah. Dikonfirmasi oleh The Sun ya. Jadi kehidupan kamu ini sangat cerah loh guys ya. Dia memandang hidup kamu tuh kayaknya bersinar, menyala ya. Cerah banget gitu ya guys ya. Seperti mentari yang bersinar, tidak redup gitu ya. Karena di sini kamu mungkin memiliki energi optimisme atau semangat yang membara di dalam hidupmu ya. Walau apapun yang terjadi di dalam hidupmu, walau ada suka duka ya, walau kehidupanmu itu naik turun misalnya ya, tapi kamu tetap berusaha untuk happy-happy, berusaha untuk berbahagia, berusaha untuk membahagiakan diri sendiri. Itu kenapa membuat kehidupan kamu ini sepertinya cerah ya, dan menarik orang-orang untuk datang ke dalam kehidupanmu. Oleh karena itu, kayaknya kehidupanmu ini makin rame ya, makin berwarna. Seperti itu ya guys ya. Dan apa yang ada di sekitarmu ya, kecerahan, warna-warni di dalam hidupmu ini ya, itu sebetulnya bersumber dari dirimu ya, karena kamu seperti magnet yang menarik semua energi yang ada di sekitarmu. Namun kamu di sini selektif ya guys ya, menarik hal-hal yang baik aja. Kamu menginginkan hal-hal yang positif atau hal-hal yang baik aja yang datang ke dalam hidupmu, dan kamu tidak mau adanya hal-hal negatif atau hal-hal yang tidak baik itu nempel ke kamu. Bagus ya guys ya, sampai di sini bagus ya. Seseorang yang membencimu ini ya, sepertinya silau dengan kecerahan hidup yang kamu miliki ya guys ya. Soalnya kamu ini sepertinya serba bersemangat ya, entah itu untuk memulai aktivitas ya, untuk berkegiatan sehari-hari, dalam bekerja, dalam memiliki hubungan atau relasi dengan orang-orang terdekat ya. Kamu tuh kayaknya bawaannya tuh ceria gitu loh guys ya. Keceriaan kamu ini adalah sumber daripada energi positif kamu, dan energi positif kamu ini yang membuat kehidupan kamu ini menyala atau cerah, bercahaya gitu loh guys ya. Jadi di pandangan orang yang membencimu, kehidupan kamu ini sangat cerah. Nah, seperti itu. Kamu perlu tahu itu ya guys ya. Oleh karena itu kamu perlu banyak-banyak bersyukur di sini ya guys ya. Karena orang memandang kehidupan kamu itu bagus ya. Walaupun kamu terkadang memandang kehidupan kamu itu kayak biasa-biasa aja, atau kamu merasa kurang ya dengan kehidupan kamu gitu, kurang inilah, kurang itulah. Tapi sebetulnya coba lihat ya, orang lain memandang kehidupan kamu itu bagus loh, memandang kehidupan kamu itu cerah ya. Itu kamu perlu patut syukuri ya guys ya. Karena semakin kamu bersyukur, maka semesta akan menambahkan hal-hal baik ke dalam kehidupan kamu. Karena syukur itu adalah energi positif, energi pembuka jalan rezeki juga ya. Syukur merupakan salah satu energi hoki ya, energi yang bisa menarik keberuntungan ya. Jadi harus banyak-banyak bersyukur kamu setiap hari. Bersyukur itu simple, sederhana ya guys. Bersyukur itu bangun tidur, kita masih bisa hidup, masih bisa bernapas, itu perlu disyukuri ya. Karena nanti akan diberikan semesta tambahan nilai plus ya. Karena kalau orang pandai bersyukur, maka semesta akan menambahkan hal-hal yang baik sebagai tarikan dari energi syukur itu gitu loh guys ya. Jadi kalau kamu bangun tidur ya, terus kamu masih bernapas, kamu masih bisa makan ya, kamu masih bisa bergerak, itu kamu perlu syukuri. Kenapa? Karena kamu diberikan kesehatan yang bagus. Kesehatan itu nomor satu ya guys ya. Buat apa kamu punya banyak uang, segudang uang,
segudang material, kalau kesehatan kamu terganggu tuh buat apa ya? Kesehatan itu nomor satu ya, baru yang lain-lainnya gitu ya guys ya. Kalau kamu sehat, kalau kamu badannya fit, kalau kamu memiliki kesehatan yang bagus, maka kamu bisa mengerjakan apapun ya. Maka kamu bisa melakukan apapun, termasuk mengerjakan pekerjaan kamu, termasuk kamu bisa mencetak keuangan ya, karena kamu memiliki kesehatan yang bagus ya. Kesehatan fisik kamu oke, kesehatan psikis kamu oke, apalagi kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau ya, termasuk mencari rezeki ya, bekerja ya. Nah seperti itu ya guys ya. Kesehatan pun termasuk rezeki ini ya guys ya. Jadi kalau kamu sehat hari ini, kamu perlu bersyukur ya. Syukuri bahwa kamu itu sehat ya. Karena di luaran sana banyak orang sakit ya. Banyak orang menginginkan kesehatan. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, kemudian seseorang yang membencimu ini memandang dirimu ini sebagai seseorang yang multi talented ya, atau orang yang memiliki banyak bakat. Aku merasa bahwa di antara kamu ini ada orang-orang yang serba bisa ya guys ya. Bisa ini, bisa itu gitu loh guys ya. Jadi kayak kebanyakan bisanya gitu loh guys ya. Sehingga membuat orang yang membencimu ini semakin benci aja sama kamu ya guys ya. Karena kamu orangnya serba bisa gitu loh guys ya. Mungkin kamu yang cowok ini ya guys ya, bisa bekerja sebagai kepala rumah tangga, bisa untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarga. Tapi di sisi lain kamu juga bisa gitu ya guys ya, mungkin dalam hal perbaikan ya guys ya, memperbaiki pipa air misalnya ya, memperbaiki lampu di rumah gitu ya guys ya, bisa memperbaiki pagar rumah gitu ya guys ya. Ada kebiasaan lain selain kamu bekerja di kantor misalnya gitu ya guys ya. Kamu memiliki kebiasaan lain ya. Mungkin kalau kamu wanita karir ya, selain kamu pandai mencari uang di luar ya guys ya, mungkin kamu memiliki pekerjaan di instansi tertentu ya guys ya, ternyata kamu juga pandai menyanyi misalnya, pandai memasak ya, pandai berkebun, pandai merawat bunga. Nah kayak gitu loh guys ya. Jadi kayak serba bisa gitu loh guys ya, bisa ini bisa itu gitu loh guys ya. Jadi orang yang membenci kamu ini sampai keheranan, kok kamu bisa memiliki segudang kebiasaan atau potensi gitu loh guys ya. Jadi serba bisa, bisa ini, bisa itu gitu. Karena kamu termasuk orang yang tidak segan-segan untuk mencoba dan berani untuk belajar ya. Kamu berani gitu loh guys ya untuk mempelajari sesuatu ya. Atau ketika ada sesuatu yang perlu diperbaiki, kamu berani pegang ya, kamu berani menangani itu gitu loh guys ya, tanpa memiliki pengalaman ya, kamu hanya bermodalkan keberanian, akhirnya kamu bisa gitu loh guys ya. Mungkin ada sesuatu yang rusak gitu ya guys ya di rumah kamu gitu loh guys ya, misalnya pipa air gitu ya guys ya. Mungkin waktunya mepet gitu, harus diperbaiki saat ini juga. Mungkin pipa di rumah air kamu tuh macet atau bocor gitu ya guys ya, kamu memberanikan diri untuk memperbaiki sendiri, entah kamu itu gendernya pria atau wanita ya guys ya, tapi kamu termasuk orang yang pemberani dan mau belajar. Kamu mencoba untuk membuka video, belajar dari sana gitu ya, buka-buka YouTube gitu ya guys ya. Kamu belajar gitu gimana caranya untuk memperbaiki pipa yang bocor atau memperbaiki air yang macet gitu ya guys ya. Terus dikasih tahu harus beli ini itu gitu peralatannya, bahan-bahannya. Kamu keluar ya beli bahan-bahan untuk memperbaiki pipa air misalnya. Kamu belajar sendiri dan akhirnya bisa gitu loh guys ya. Nah gitu, jadi kebiasaan kamu ini karena kamu yang mau belajar dan ada keberanian untuk mencoba gitu loh guys ya. Itu adalah sesuatu yang simple aja misalnya gitu ya guys ya. Ya ada ya di antara kamu yang serba bisa kayak gitu ya guys ya, memiliki kebiasaan. Mungkin anak kamu gitu ya guys ya, dadakan gitu ya guys ya, minta kamu bantuin dia masak ya. Mungkin ada perlombaan masak memasak mungkin di kelas gitu ya guys ya, atau ada kegiatan yang kayak memasak-masak gitu ya, cuman masaknya di rumah, bawa makanannya langsung jadi di sekolah gitu kan. Zaman kita dulu gitu kan, tahun 90-an kan ada kayak gitu kan ya guys ya, yang mana kita diminta untuk memasak gitu ya guys ya, kita minta bantuan ibu kita di rumah kan, terus dibawa ke sekolah ya, terus
para gurunya gitu ya, mencicipi masakannya ya, dan dikasih nilai gitu kan. Mungkin itu otodidak gitu ya, secara dadakan mungkin anak kamu ya bilang ke kamu gitu ya, untuk bantuin dia masak gitu ya, gimana caranya untuk bisa menyajikan makanan gitu ya guys ya. Kamu mungkin nggak punya pengalaman untuk menyajikan masakan-masakan yang mana itu adalah request dari sekolah gitu ya, atau request dari teman-temannya anak kamu gitu ya guys ya, tapi kamu berani untuk belajar dan mencoba. Mungkin kamu buka-buka buku resep gitu ya guys ya, lihat-lihat video memasak gitu ya, tutorial memasak gitu ya guys ya, dan akhirnya kamu coba gitu ya, lalu berhasil gitu ya, dan itu adalah kebiasaan otodidak yang kamu bisa, yang kamu dapatkan gitu ya guys ya, dari belajar secara otodidak. Nah seperti itu ya guys ya. Jadi kamu ini termasuk orang yang memiliki kebiasaan-kebiasaan yang mana itu berasal dari dirimu sendiri yang mau belajar. Nah seperti itu. Jadi orang yang membenci kamu ini memandang kamu sebagai seseorang yang multi talented ya, orang yang serba bisa, punya banyak kebiasaan. Nah kayak gitu ya guys ya, dan kamu patut syukuri itu juga ya guys ya, karena tidak semua orang itu multi talented. Mungkin aja orang memiliki satu atau dua bakat, tapi kayak kamu ini sepertinya punya banyak kebiasaan, tidak hanya satu atau dua, bahkan lebih daripada itu gitu loh guys ya, kayak serba bisa aja gitu ya. Entah kenapa gitu, kamu pun juga bingung gitu, tangan kamu secara ajaib kok misalnya menyentuh sesuatu atau megang sesuatu kok jadi, kok bisa gitu loh guys ya. Kalau kamu tekuni, kalau terus asah, wah bisa-bisa itu menjadi bakat terpendam yang memiliki manfaat besar buat diri kamu sendiri gitu loh guys ya. Oke, next, seseorang yang membenci kamu memandang kamu sebagai orang yang memiliki hubungan yang sangat harmonis ya, entah itu dengan pasangan atau dengan orang-orang sekitar ya. Dia membenci kamu karena kamu mungkin memiliki pasangan yang romantis ya, atau memiliki hubungan yang harmonis dengan orang terdekat kamu ya, atau seseorang yang ada di dekat kamu ini sangat mencintai dirimu ya. Mungkin saja dia jealous atau cemburu ya, karena mungkin pasangannya tidak seperti pasangan kamu gitu loh guys ya. Itu kenapa dia membenci kamu, karena sepertinya kamu berlimpah kasih sayang atau ada orang yang mencintai kamu gitu loh guys ya. Seperti itu ya guys ya. Jadi dia makin gerah aja nih ya, makin panas aja ya melihat kamu yang semakin harmonis dan romantis bersama pasangan atau dengan orang terdekat kamu ya, atau kamu ini banyak disukai oleh lawan jenis kalau kamu single ya guys ya. Itu kenapa itu kenapa seseorang yang membenci kamu ini melihat kamu sebagai seseorang yang sepertinya banyak diinginkan orang lain, atau banyak orang yang naksir sama kamu kayak gitu loh guys ya. Oke, next, seseorang yang membenci kamu memandang kamu sebagai seseorang yang penuh dengan cinta kasih ya guys ya. Dan aku rasa ya, ini adalah sesuatu yang luar biasa dan positif di mata orang-orang yang mana memandang segala sesuatu itu positif ya, tapi berbeda dengan orang yang satu ini. Seseorang yang membenci kamu ini ya, selalu memandang hal positif yang kamu miliki itu sebagai sesuatu yang salah di matanya ya. Mungkin bernapas aja di matanya udah salah gitu ya guys ya. Kamu bernapas aja itu di matanya udah sesuatu yang salah ya. Apalagi melakukan banyak hal, atau apalagi kalau kamu memiliki banyak hal di dalam hidupmu, kayaknya udah menjadi sesuatu yang sangat salah banget gitu loh guys ya. Jadi di sini dia memandang kamu sebagai seseorang yang memiliki cinta kasih yang besar ya guys ya terhadap sesuatu, tapi menurut dia, menurut pandangan orang yang membenci kamu, itu adalah sesuatu yang sorry to say lebay ya. Dia dia mengatakan dan berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang lebay, bahkan dia sering sekali beropini atau nyeletuk atau tak sengaja gitu ya guys ya membicarakan kamu ya, ketika orang-orang memuji kamu ya, bahwa kamu adalah orang yang ramah, orang yang penuh kasih, orang yang penuh cinta, orang yang baik. Dia selalu mengatakan bahwa kebaikan hatimu, cinta kasihmu itu adalah sesuatu yang lebay, katanya dia gitu ya guys ya. Karena apapun yang terlihat di mata pembenci atau haters atau orang yang membenci kita itu selalu salah, nggak pernah ada yang benar ya guys ya. Jadi jangan diambil hati ya, jangan jangan dipegang itu kata-katanya ya, karena akan selalu negatif ya guys ya. Karena basicnya sudah ada, dia membenci kamu gitu ya guys ya. Jangan dipedulikan ya. Itu kan pandangan dia ya, itu kan opininya dia, bukan opini orang banyak, dan hanya kamu sendiri yang tahu siapa dirimu sebenarnya gitu ya guys ya.
dan kamu tahu dong kualitas kamu gitu. Walaupun dia berpandangan negatif, berstigma yang tidak baik ya, tapi kalau kenyataannya tidak sesuai, kenapa kita harus risih ya? Nggak usah dipedulikan ya guys ya, nggak usah dihiraukan apa yang dia pikirkan ya. Oke, next, seseorang yang membencimu memandang kamu sebagai seseorang yang memiliki ketajaman pikiran ya guys ya. Karena aku rasa ya beberapa dari kamu ini orangnya realistis, dan ada juga beberapa dari kamu ini orangnya kritis ya, critical thinking ya guys ya. Kamu memiliki pemikiran yang kritis ya, jadi nggak asal terima, nggak asal nyeblak, nggak asal jelepak gitu loh guys ya, tapi kamu benar-benar filter atau saring segala sesuatu itu dengan sebaik-baiknya gitu loh guys ya. Kamu termasuk orang yang observer, suka mengamati, dan termasuk orang yang teliti juga ya. Namun di mata pembenci kamu ya, itu adalah, sorry to say ya guys ya, itu adalah sesuatu yang ribet ya. Dia memandang kamu sebagai seseorang yang ribet. Padahal kenyataannya kamu adalah seseorang yang kritis, seseorang yang realistis, seseorang yang memiliki ketajaman pemikiran yang bisa membantu kamu untuk menjalani kehidupan ini dengan baik. Tapi bagi dia itu adalah sesuatu yang sangat ribet. Jadi kamu tuh orangnya ribet menurutnya dia, menurut haters atau seseorang yang membenci kamu ya. Dan itu tidak sesuai dengan kenyataannya ya. Justru yang menurut dia ribet, keribetan yang menurut dia itu tidak baik dari segi pandangannya, itu benar-benar memberi berkah dan manfaat untuk kehidupan kamu ya. Memiliki ketajaman pikiran, dengan kamu bisa berpikir realistis dan kritis, akhirnya kamu tahu mana orang-orang yang tulus, mana orang-orang yang modus, mana orang-orang yang toksik, mana orang-orang yang non toksik, mana orang-orang yang berkualitas, mana orang-orang yang tidak punya kualitas, mana orang-orang yang support, mana orang-orang yang tidak support ke kamu. Akhirnya kamu bisa tahu, kamu bisa memilih dan memilah mana orang-orang yang layak untuk dijadikan teman, mana orang-orang yang tidak layak untuk dijadikan teman, mana yang kawan, mana yang lawan. Itu kamu tahu gitu loh guys ya. Karena kamu memiliki ketajaman pikiran ya, yang menurut dia itu adalah sesuatu yang ribet ya. Padahal itu benar-benar bermanfaat buat kamu ya. Pikiran kamu, pemikiran kamu benar-benar itu memberi manfaat untuk kamu untuk bisa memfilter orang-orang yang datang ke dalam kehidupanmu. Energinya di sini ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen air signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Pisces. Oke. Well guys, ini aja readingan buat kamu kali ini. Sekarang kita lihat message atau pesannya buat kamu apa ya melalui oracle berikut ini. Well guys, ini dia oracle buat kamu. Mari kita lihat message atau pesannya apa ya guys ya. What is message from the universe for you? Only one card. Di sini ada the inner alchemist. Like an alchemist, I possess all the power I need to build a life of joy and harmony. Today, through my positive thoughts, words, and deeds, I create my own light. I understand that I can use the inner magic of intention to transform myself. In the same way, an alchemist transforms lead into gold. Today, I create happiness. Jadi di sini pesannya ya guys ya, kamu itu seperti alchemist ya, seseorang yang memiliki keajaiban, yang mana seorang alchemist itu memiliki tangan yang ajaib. Apapun yang dia sentuh, apapun yang dia pegang, itu bisa jadi, itu bisa menghasilkan, itu bisa menciptakan, itu bisa membuat sesuatu yang tadinya biasa menjadi luar biasa, yang mana bisa mengubah batu menjadi emas. Ibarat kata tuh seperti itu ya guys ya. Jadi kamu perlu bersyukur kalau kamu memiliki bakat, memiliki potensi, memiliki tangan yang ajaib ya, yang mana serba bisa gitu ya guys ya. Kamu perlu bersyukur ya. Walaupun kamu sudah serba bisa, bukan berarti kamu berhenti belajar. Justru semakin kamu bisa, kamu akan semakin haus akan ilmu pengetahuan. Semakin kamu ingin tahu, semakin kamu ingin belajar. Nah, seperti itu ya guys ya. Kamu memiliki kekuatan untuk membentuk atau membangun kehidupanmu dengan harmoni dan kegembiraan ya. Jadi kamu ini seperti magnet yang bisa menarik energi kebahagiaan masuk ke dalam kehidupanmu ya guys ya, melalui pemikiran-pemikiran positif yang kamu punya ya. Jadi kamu bisa membentuk kebahagiaan itu dengan kamu memiliki pikiran-pikiran positif, kata-kata yang positif,
sesuatu yang positif yang bisa mendorong kamu, yang bisa menjadi booster buat kamu, yang bisa menjadi penyemangat kamu untuk bisa menciptakan kebahagiaan sendiri di dalam kehidupanmu, untuk bisa menghasilkan, untuk bisa menciptakan cahaya di dalam hidupmu, untuk bisa membentuk kebahagiaan di dalam kehidupanmu. Kamu perlu tahu dan mengerti bahwa sebetulnya di dalam diri kamu itu memiliki sesuatu yang ajaib ya, sesuatu yang kamu sendiri tidak pernah menduga kalau kamu bisa, gitu loh guys ya. Karena mungkin beberapa dari kamu ini masih belum mengeksplor kemampuan, potensi atau bakat yang kamu miliki ya. Bakat terpendam yang kamu miliki itu masih belum tereksplor sepenuhnya ya guys. Padahal ada sesuatu yang magic atau ajaib ya, sesuatu yang benar-benar tidak kamu sangka-sangka gitu ya guys ya. Yang mana itu adalah salah satu bentuk potensi terbesar yang kamu miliki di dalam dirimu ya. Dan semua yang kamu lakukan itu tergantung daripada niatmu ya. Kalau kamu memiliki niat yang baik untuk bisa membentuk sesuatu atau menghasilkan sesuatu, maka semesta akan mensupport itu ya. Sebaliknya kalau kamu memiliki niat yang kurang baik atau kurang sedap ya guys ya, maka semesta tidak akan mensupport itu ya. Semesta tidak pernah mendukung atau mensupport hal-hal yang tidak baik ya guys ya. Itu kenapa ada karma buruk selalu untuk orang-orang yang berbuat tidak baik di dalam kehidupannya ataupun di dalam kehidupan orang lain. Dengan kamu memiliki tekad yang kuat ya, dan kemauan yang keras serta niat yang besar di dalam hidupmu, kamu pasti bisa akan merubah kehidupanmu ya guys ya. Jadi tidak ada yang mustahil dalam hidup ini. Apapun yang kamu cita-citakan, apapun yang kamu inginkan, selama kamu memiliki tekad yang besar, selama kamu memiliki tekad yang kuat dan kemauan yang besar untuk bisa mencapainya, maka kedepannya kamu pun akan bisa benar-benar berhasil mencapai apa yang ingin kamu capai. Kamu bisa meraih impian kamu bisa meraih cita-cita kamu ya guys ya, dengan kemampuan murni berasal dari dirimu sendiri. Seperti seorang alkemis yang bisa merubah batu menjadi emas atau berlian. Nah, seperti itu juga dirimu ya guys ya. Kalau kamu sudah menemukan bakat terpendam kamu dan potensi terbesar kamu, apapun yang kamu inginkan itu akan mudah tercapai. Maka mulai dari sekarang, banyak-banyaklah berpikiran positif ya. Banyak-banyaklah kamu positive thinking di dalam hidup kamu ya guys ya. Dan membatasi diri dari hal-hal yang negatif atau pikiran negatif atau dari stigma orang yang negatif ya. Batasi itu, jauhi, bikin boundaries, set boundaries ya. Buat batasan, buat tembok agar hal-hal yang negatif tidak bisa masuk ke dalam kehidupanmu. Selama kamu ingin mengubah kehidupan kamu menjadi lebih baik lagi, dan ciptakanlah kebahagiaan untuk dirimu sendiri dan kehidupanmu. Kalau kamu ingin berbahagia, itu semua dimulai dari dirimu sendiri. Oke guys? Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much ya guys. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga saja channel Rajkumari Tarot Motivator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, keberkahan, kebaikan, energi yang positif, hal-hal yang baik, dan keberkahan serta keberuntungan dan keberlimpahan di dalam hidup kita. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya ya guys. See ya.